Selamat datang di video tutorial bagaimana cara melakukan penginstalan Windows menggunakan FD. Namun sebelum itu, alangkah lebih bagusnya kalau kita mengetahui mengenai apa itu Windows dan kelebihan serta kekurangan dari penginstalan Windows menggunakan FD. Simak video sampai selesai. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa poin penting tentang Windows. Nah, Windows merupakan sistem operasi yang dikembangkan Microsoft, di mana sistem operasi menawarkan antarmuka pengguna grafis atau yang disebut dengan GUI untuk menyederhanakan operasi. Adapun pembahasan berikutnya yaitu beberapa kelebihan Windows FD. Yang pertama, lebih praktis. Kedua, dalam proses instalasi biasanya akan lebih cepat. Yang ketiga, minim kegagalan penginstalan. Keempat, minim resiko kerusakan. Yang kelima, bisa dimodifikasi berulang. Dan yang keenam, lebih mudah dibuat. Nama saya Tiza Maulani Ardila dengan NIM 2209075020020. Karena sebelumnya sudah dijelaskan mengenai kelebihan Windows Flash Disk, maka saya akan menjelaskan beberapa kekurangan dari Windows Flash Disk. Yang pertama, lebih rawan terserang virus dan malware. Bootable gampang rusak. Jika sering digunakan untuk proses instalasi, maka bootable flash disk biasanya akan lebih cepat rusak dan tidak bisa lagi digunakan untuk boot Windows. Lalu yang ketiga, proses pembuatan kadang tidak berjalan lancar dan harus mengulangi lagi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk melakukan instalasi Windows menggunakan FD. Jadi yang pertama itu kita harus melakukan penginstalan ISO terlebih dahulu di web resmi dari Microsoft Tools. Kita buka Chrome, kemudian kita cari Microsoft Tools. Yang ini, lalu kita scroll ke bawah di bagian Create Windows 10 Installation Media, tulisan download now, kita download sekarang, maka otomatis dia akan mendownload. Kita tunggu sebentar hingga proses instalasinya selesai. Kemudian kita open. Jika ada muncul notifikasi, kita yes saja, lalu dia akan memproses. Kemudian ketika muncul seperti ini, kita accept saja, lalu tunggu sejenak hingga beralih ke bagian berikutnya. Nah, ketika muncul seperti ini, karena kita ingin melakukan penginstalan menggunakan USB flash disk atau DVD atau menggunakan ISO file, maka kita pilih yang di bawah ini, kemudian next. Nah, di bagian ini kita bisa mengcustom sebenarnya kita mau pilih bahasa apa, edisi Windowsnya yang mana, kemudian versi apa, apakah 64 bit atau 32 bit atau keduanya. Di sini kita bisa unchecklist. Nah, di sini kita bisa custom sendiri. Di bagian Windows ini Windows 10, kemudian di sini kita bisa download 32 bit, 64 bit atau keduanya. Kalau keduanya kita pilih di bagian yang boot ini. Namun kali ini kita hanya menginstal 64 bit. Sesuai dengan apa yang telah direkomendasikan yang cocok untuk PC kita. Kemudian kita next. Nah, di sini sebenarnya kita bisa langsung melakukan instalasi ke USB. Namun ketika ini kita lakukan, itu proses kegagalannya cukup besar sehingga
kita akan menggunakan yang ISO file saja. Jadi nanti ISO filenya kita pindahkan ke dalam flash disk. Nah, di sini kita bisa simpan. Kita mau simpan di mana terserah kita. Kita bisa beri label agar mudah untuk dikenali, kemudian kita save. Dan kita tunggu sebentar. Nah, ketika muncul seperti ini, maka itu menandakan bahwa proses pendownloadan ISO filenya telah berjalan. Kita tunggu hingga selesai. Namun karena saya telah melakukan penginstalan sebelumnya, maka saya batalkan saja. Kemudian kita beralih ke bagian proses selanjutnya, yaitu melakukan penginstalan Rufus. Kita cari di browser atau Chrome yang lain. Kita pilih yang ini, yang paling atas. Kemudian kita scroll ke bawah hingga kita dapat melihat macam-macam dari Rufus itu sendiri. Nah, kita download di bagian yang kedua ini, Rufus 3.22 yang portable, ukurannya 1,3 MB. Ketika muncul iklan seperti ini, kita close saja, maka Rufusnya akan langsung download. Ketika selesai, kita buka. Ketika muncul notifikasi, kita yes saja. Lalu, nah di bagian ini, di bagian device ini, teman-teman boleh memasukkan pastikan bahwa flash disknya teman-teman itu semua terbaca di sini. Ini flash disk yang saya masukkan 16 GB. Kemudian di bagian select ini teman-teman masukkan file ISO yang telah teman-teman download tadi. Teman-teman boleh cari, karena saya tadi batalkan sehingga di sini tidak ada. Teman-teman boleh nanti memasukkan file ISO yang telah di-download, kemudian open di sini. Nah, setelah dari situ kita di bagian partisinya. Di sini GPT, kalau teman-teman mau melihat sebenarnya partisi apa yang teman-teman gunakan, teman-teman boleh masuk di bagian menu start, kemudian klik kanan, lalu ke disk management. Setelah itu, karena di sini ada dua disk, teman-teman boleh pilih salah satunya. Karena kita ingin melakukan penginstalan di disk C, local disk C, maka kita pilih yang di sini. Lalu properties, klik kanan properties, lalu kemudian setelah itu ke volume. Nah, di sini ada tulisan mengenai partisi yang perangkat teman-teman gunakan. Di sini partisinya itu GPT. Jadi teman-teman boleh memilih di sini GPT sesuai dengan partisi yang telah kita lihat tadi. Setelah itu teman-teman boleh klik start, maka di sini akan langsung memulai melakukan prosesnya. Dan setelah itu selesai, teman-teman boleh close ini semua. Kita refresh dulu. Lalu teman-teman boleh masuk ke bagian sini. Karena kita ingin menginstal di local disk C, maka kita klik kanan local disk C, kemudian properties. Ini gunanya untuk apa? Ini untuk agar kita lebih mudah mengetahui nanti partisi yang akan kita gunakan nantinya, supaya kita tidak pusing memilih partisi apa yang harus kita gunakan. Jadi tidak ada yang namanya kesalahan dalam memilih partisi. Di sini saya telah memberi label, teman-teman juga boleh memberi label agar mudah untuk dikenali. Dan juga teman-teman boleh melihat kapasitasnya di sini ada 89,8 GB. Itu juga bisa menjadi acuan kita dalam melihat partisi yang akan kita gunakan. Nah, setelah dari situ teman-teman boleh close. Kemudian teman-teman boleh restart lagi laptopnya, kemudian masuk ke menu booting. Setelah dari itu kita restart laptopnya, kemudian masuk ke menu booting dari laptop itu sendiri. Nah, ini adalah tampilan booting dari laptop yang saya gunakan, yaitu laptop HP.
teman-teman boleh masuk ke menu bootingnya. Ini adalah tampilannya. Nah, di sini teman-teman boleh memilih opsi yang kedua, yaitu UEFI SanDisk. Itu adalah jenis flash disk yang saya gunakan. Kemudian setelah itu kita pilih, lalu dia akan langsung masuk ke bagian menu seperti ini. Ini adalah proses instalasinya. Teman-teman boleh pilih bahasa Indonesia, kemudian kita next. Selanjutnya kita pilih install now. Boleh pilih I don't have product key. Kemudian kita pilih jenis Windows yang akan kita install, lalu kita next. Setelah dari situ muncul tampilan seperti ini, kita accept saja, kita centang, lalu kita next. Terus kita pilih bagian custom. Nah, di bagian ini teman-teman memilih partisi yang telah tadi teman-teman tandai, yaitu local disk C, kemudian namanya itu Windows 10. Lalu kita next. Kita tunggu sebentar hingga proses loadingnya itu selesai. Lalu kita restart ulang. Nah, setelah di restart ulang, teman-teman akan bisa melihat bagaimana tampilan dari Windows laptop yang saya gunakan. Di sini langsung muncul dua Windows. Yang pertama itu adalah Windows yang baru tadi kita install, dan yang kedua itu adalah Windows yang pertama atau Windows bawaan yang telah diinstal sebelumnya. Nah, kita pilih yang pertama, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita akan melakukan setting terlebih dahulu untuk Windowsnya karena memang Windows baru. Kemudian teman-teman boleh ikuti setiap langkah-langkahnya hingga selesai. Nah, di bagian ini kita pilih I don't have internet saja. Lalu di bagian sini kita pilih continue with limit setup. Nah, sama seperti ini, kita pilih seperti yang tadi. Lalu di bagian ini teman-teman boleh mengisi username yang ingin teman-teman gunakan, kemudian beserta dengan passwordnya juga. Lalu kita accept, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal sebelum Windows yang telah kita install tadi itu akan masuk untuk digunakan secara langsung. Jadi ketika teman-teman telah melihat kalimat pembuka seperti ini, kalimat selamat datang seperti ini, maka itu menandakan bahwa proses instalasi teman-teman itu telah berhasil. Tinggal teman-teman tunggu. Nah, seperti inilah kurang lebih tampilan awal dari Windows yang telah kita install. Nah, ini adalah contoh dari Windows yang telah saya install. Ini saya nyalakan ulang, kemudian tampilkan seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi di tutorialnya, tampilannya akan seperti ini. Tampilan Windows yang sangat-sangat baru, sangat-sangat fresh. Kita juga bisa melakukan interaksi di dalamnya. Ini saya mencoba untuk membuka salah satu fiturnya. Dan ya, kita bisa melakukan interaksi dengan fitur yang ada di sini. Itu menandakan bahwa instalasi kita itu berhasil sepenuhnya. Kemudian saya mencoba untuk restart ulang lagi. Fungsinya untuk apa? Untuk teman-teman bisa mengetahui kalau semisal teman-teman ingin melakukan penginstalan dengan Windows yang telah ada sebelumnya, apakah Windowsnya itu hilang atau tidak? Jawabannya tidak, teman-teman. Yang penting mungkin asalkan ketika kita memilih partisi itu, kita tidak salah dalam memilihnya, sehingga data yang kita punya itu tidak hilang.
Nah, ini saya akan mencoba untuk membuktikan bahwa instalasi itu tidak akan mempengaruhi Windows yang telah ada sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan Windows awal yang tadi teman-teman lihat di laptop sebelumnya pada tampilan awal. Jadi setelah dari situ kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan proses pengunduhan dan penginstalan file ISO Windows, kami menyimpulkan bahwa meskipun proses pengunduhan mudah dilakukan namun tidak selalu mulus. Pastikan koneksi internet yang digunakan stabil. Disarankan menggunakan jaringan Wi-Fi saat proses pengunduhan untuk menghindari penggunaan kuota yang berlebihan. Namun, sebelum menyelesaikan pengunduhan, pastikan sistem yang Anda gunakan memenuhi persyaratan sistem operasi Windows. Selain itu, kami menyarankan untuk mengunduh file ISO dari situs web resmi Microsoft untuk memastikan keamanan dan keandalan file tersebut. Setelah unduhan selesai, jangan lupa untuk memeriksa integritas file ISO dan menyimpan data Anda sebelum menginstal. Dengan langkah-langkah tersebut, pengguna seharusnya dapat menggunakan sistem operasi Windows dengan lancar dan aman.